para jemaah sekalian. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti agama beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Panduan Amal Sehari Semalam. Kita sampai pada poin mengisi waktu, baik itu masa lalu, sekarang, maupun masa depan. Karena kita diapit di antara dua waktu, masa lalu dan masa depan. Masa lalu sudah berlalu, masa depan masih gaib. Kita nggak tahu apakah Allah akan memberikan umur yang panjang bagi kita, dan kita bisa mengisi ketiga waktu itu. Masa lalu walaupun sudah berlalu, kita bisa isi dengan bertaubat dari dosa. Itu cara memperbaiki masa lalu. Kita kembali ke masa lalu nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaikinya dengan taubatan nasuha. Niscaya keburukan-keburukan itu bisa berganti menjadi kebaikan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana." Ini tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah, yaitu yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan yang lain, yaitu tidak berbuat syirik. Ini dosa-dosa besar semua ya, syirik, membunuh, dan berzina. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan Tuhan yang lain, yaitu tidak berbuat syirik dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, yaitu tidak bunuh orang. Wala yaznun, dan tidak berzina. Jadi ibadur rahman menjauhi tiga dosa besar itu. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukannya, yaitu melakukan dosa-dosa besar tersebut, dia akan mendapat hukuman yang berat. Akan dilipat gandakan azab atasnya pada hari kiamat nanti, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Yakhludu fihi muhana. Syukurnya ayat itu enggak titik di situ, ada lanjutannya. Illa, kecuali, ya, dikecualikan. Man taba wa amana wa amila amalan salihah.
kecuali itu masa lalu ya. Orang-orang yang mungkin melakukan dosa-dosa itu, syirik, bunuh orang, berzina, apapun itu masa lalunya, ya. Karena setiap orang punya masa lalu macam-macam. Ada yang hitam legam, ada yang hitam legam kelam, macam-macam. Ada orang yang mengoleksi semua dosa, nggak ada dosa yang nggak dikoleksinya. Apapun masa lalu itu ada ilahnya, kecuali mantaba, orang yang bertaubat, wa amana wa amila amalan salihah, lalu dia beriman dan beramal saleh, yaitu ya dia mengiringi taubatnya itu dengan iman dan amal saleh. Jadi bisakah kita mengisi masa lalu? Bisa, walaupun sudah berlalu. Maka kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun dosa yang sudah dikerjakan, yaitu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubatan nasuha. Sampai dosa syirik sekalipun, itu dosa yang tertinggi, dosa yang terberat, Allah masih ampuni jika hamba itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala niscaya akan menerima taubatnya, karena Allah adalah Rabb yang memiliki nama At-Tawwab, yang maha menerima taubat, dan Ar-Rahim, maha menyayangi. Maka masa lalu itu kita isi dengan bertaubat kepada Allah. Maka taubat ini itu tidak kenal waktu. Setiap saat kita dianjurkan untuk bertaubat. Allah mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertaubatlah kamu wahai orang-orang yang beriman. Jadi taubat itu nggak kenal waktu, ya, setiap saat. Bahkan taubat itu seharusnya diperbaharui, ya, bukan dosa yang diperbaharui, tapi taubat yang diperbaharui. Walaupun kita sudah taubat, disuruh taubat atau diminta taubat, ya taubat lagi. Karena taubat itu perlu diulang-ulang. Karena taubat itu adalah ibadah, amal. Ya, Ustadz, cukup nggak sekali? Ya cukup-cukup aja. Cuma untuk mempertegas, ya, untuk membuktikan kesungguhan taubat kita, maka taubat itu boleh berulang-ulang. Nggak cukup sekali, untuk mempertegas, untuk mengingatkan juga bahwa kita ini adalah hamba yang sudah bertaubat. Karena nggak ada zona aman dari dosa sebenarnya. Tidak ada zona aman dari dosa. Maka kita mengulang-ulangi taubat itu supaya kita salah satunya terhindar dari dosa yang sama tentunya. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan mengiringi taubatnya itu, taubat itu perlu pembuktian. Ya, taubat itu perlu dibuktikan. Dengan apa? Dengan iman dan amal saleh. Artinya dalam ayat yang lain disebutkan, ya, wa aslah. Wa man taba wa aslah, barang siapa yang bertaubat dan dia memperbaiki diri. Taubat itu harus nampak progresnya, supaya enggak dikatakan taubat sambel. Apa taubat sambel itu? Apa taubat sambel itu? Iya, panas-panas tai ayam taubatnya. Hari ini taubat, besok dia ulangi lagi.
Dan begitu terus. Nah, ini kan menunjukkan ketidaksungguhan sebenarnya. Ya, dan Allah Maha tahu hamba itu sungguh-sungguh atau main-main. Ya, Allah Maha tahu hamba itu sungguh-sungguh serius atau main-main. Manusia bisa dibohongi, tapi Allah tidak, karena Allah Maha mengetahui rahasia hati. Jadi nggak bisa taubat itu disembunyikan ataupun berpura-pura dengan air mata buaya, enggak. Taubat itu nggak perlu air mata juga, nggak perlu antum nangis guling-guling. Tahu nangis guling-guling, nangis Bombay itu. Banyak orang seperti itu, wah nangis-nangis depan Ka'bah, pulang balik lagi, nggak pakai lama taubatnya, GPL, nggak pakai lama. Oh tapi waktu di depan Ka'bah nangis guling-guling, aktingnya luar biasa. Taubat nggak perlu acting Pak, dan nggak perlu kamera juga, nggak perlu update status juga. Tapi yang perlu adalah pembuktian. Ya, kesadaran itu yang harus dimunculkan. Maka kalau kita bicara taubat, nggak bicara air mata, nggak. Karena bisa aja air mata itu air mata buaya, Pak. Ya, banyak orang yang taubat, wah nangis-nangis begitu ya, kayaknya betul-betul menyesal gitu ya. Tapi sudah capek nangis dia, balik lagi buat dosa. Nah ini apa gunanya para jemaah yang dimuliakan Allah? Maka orang yang bertobat itu perlu pembuktian, nggak perlu air mata. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Apa yang harus dibuktikannya? Dengan apa? Dengan iman dan amal soleh, dengan islah, yaitu dia melakukan perbaikan, yaitu dia menunjukkan progres perbaikan itu. Karena perbaikan itu kan harus ada progresnya, ya, ada peningkatan dari waktu ke waktu. Dia sudah menjadi pribadi yang berbeda, begitu. Semuanya akan berubah, walaupun tidak drastis, tapi satu demi satu kehidupannya berubah. Mungkin mulai dari lingkungannya, pergaulannya, penampilannya, semuanya. Karena nggak mungkin kita berubah itu sekaligus dalam satu waktu. Ya, tidak. Karena kita belajar juga dengan proses juga. Ya satu, tapi ada perkembangan ke arah yang positif. Itu namanya islah. Melakukan perbaikan dalam hidupnya. Dan itu ditandai dengan apa? Yaitu dengan keseriusannya, kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Ya, nah orang yang taubat itu tandanya adalah dia bangkit menuntut ilmu. Dan betul-betul sungguh-sungguh dia lakukan itu, sehingga nampak perubahannya dalam kehidupannya. Bahwa dia adalah orang yang bertaubat, seorang yang taib, orang yang bertaubat. Mulailah berubah kehidupannya, walaupun tidak drastis ya. Kita nggak minta antum seperti pahlawan bertopeng tiba-tiba berubah, enggak. Kadang-kadang seperti itu kembali berubah cepat juga. Ya, yang perlu adalah kesadaran di sini, yaitu antum betul-betul menunjukkan tanda-tanda taubat itu. Ya, maka dia pun mulai menuntut ilmu dan mulai berubahlah seluruhnya satu demi satu. Ya, nah demikian. Dia mulai merubah lingkungan dan pergaulannya. Dia mulai merubah cara hidupnya, semuanya berubah. Dan ada orang yang mau taubat tapi nggak mau berubah.
Ya, nah ini kan sebenarnya nggak pakai lama, dia akan kembali ke dosanya yang lalu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Karena tantangan kita dalam bertaubat adalah was-was setan. Ya. Nah, setan menghalangi kita untuk bertaubat. Iya. Kadang-kadang setan itu membiarkan manusia itu bertaubat. Tapi kemudian setan menghalanginya untuk melakukan indikasi taubat. Sehingga taubat-taubat gitu aja. Seperti mungkin banyak orang-orang yang sadar sesaat gitu Pak ya. Kemudian kembali terlena. Karena dia nggak ngerti taubat itu bagaimana, untuk apa dan kemana. Ya. Karena tantangan setelah bertaubat itu jauh lebih besar. Sebenarnya ya. Karena godaan setan setelah bertaubat itu akan lebih keras daripada antum belum bertaubat. Setelah bertaubat, nah mulailah was-was setan itu. Jadi nggak mudah untuk menjalani taubat, para jemaah yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang setan mengeluarkannya dari mulut buaya ke mulut harimau, dari mulut harimau ke mulut singa, dari mulut singa ke mulut ular, begitulah. Kalau dia nggak sungguh-sungguh bertaubat itu, maka tanda orang yang bertaubat adalah dia bangkit menuntut ilmu. Dari ilmu itulah akan berubah. Karena perubahan yang kita inginkan itu bukan berubah karena semangat belaka, enggak. Karena dalam beragama ini enggak cukup modal semangat, Pak. Ingat itu. Dalam beragama ini enggak cukup modal semangat. Setan bisa aja memanfaatkan semangat manusia. Bahkan itu menjadi alat setan juga, semangat itu. Tapi semangat buta ya. Semangat yang membabi buta, ugal-ugalan, sehingga dia jatuh dalam keburukan lebih dalam lagi dengan semangat itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, maka dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Dia lakukan islah, perbaikan dalam hidupnya. Begitulah dia memperbaiki masa lalunya. Ya, kalau kita ingat-ingat masa lalu kita, rasanya ya bukan hanya menyesal ya. Itu mungkin penyesalan yang kata Allah Subhanahu wa taala, orang itu harus menggigit 10 jarinya. Ya, karena sangat menyesal. Maka balasannya adalah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Kalau kita sungguh-sungguh bertaubat, ada indikasi taubat, ada tanda-tanda taubat, maka Allah akan ganti keburukan-keburukannya menjadi kebaikan-kebaikan. Ada dua makna di sini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir ya di dalam tafsirnya. Yang pertama adalah Allah akan ganti catatan dosa menjadi catatan pahala. Yang sebelumnya tertulis dosa diganti, dihapus jadi pahala. Yang kedua adalah Allah ganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal kebaikan. Kalau dia dulu sebelum taubat suka ganggu orang, maka setelah bertaubat dia suka bantu orang. Kita kira begitulah, diganti amalnya dari amal buruk menjadi amal yang baik. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Karena untuk bisa beramal baik itu perlu kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, karena nggak mudah berbuat kebaikan. Kita perlu kekuatan untuk melakukan kebaikan. Dan kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan ganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal baik. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itu tanda orang-orang yang bertaubat dan akibat dari taubat yang nasuha. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi bisa saja Allah hapus catatan dosanya, lalu diganti menjadi catatan pahala. Padahal itu kan sudah berlalu ya, sudah tertulis ya, tertulis dosa. Maka dalam Islam banyak amal-amal penghapus dosa ya. Banyak amal-amal soleh yang keutamaannya itu menghapus dosa. Ya, diantaranya adalah intizarus sholat, menunggu sholat. Duduk di tempat sholat, menunggu sholat. Itu salah satu amal yang bisa menggugurkan dosa. Langkah kaki ke masjid, kasratul khutha ilal masajid, ini termasuk amal yang bisa menghapus dosa. Berwudu pada saat makarih, yaitu pada saat sulit, itu termasuk amal penghapus dosa. Dan pada hakikatnya semua amal-amal soleh bisa menghapus dosa. Walaupun ada amal-amal tertentu ya, namun pada hakikatnya semua amal saleh dapat menghapus dosa. Dan amal yang pasti bisa menghapus dosa adalah taubat. Ini amal khusus untuk menghapus dosa. Karena taubat itu amal ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Jadi bisa saja ya Allah ganti catatan dosanya menjadi catatan pahala. Ya. Dan kalau orang itu sungguh-sungguh bertobat, maka Allah akan ganti amal buruknya menjadi amal kebaikan. Ya, dulu ya dia berbuat zalim misalnya, maka setelah taubat itu diganti menjadi orang yang suka membantu orang lain misalnya. Dia menjadi orang yang suka membantu orang lain misalnya. Ya, sebagai lawan ya dari perbuatannya dahulu. Kebalikan dari amal perbuatannya dahulu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Ibnul Qayyim melanjutkan. Ini perkataan Ibnul Qayyim. Lantas, hendaknya kamu menahan diri dari perbuatan dosa. Dan arti menahan diri di sini adalah tidak berperilaku aktif. Ini pekerjaan yang santai. Ya, bukan aktivitas jasmani yang berat, hanya butuh niat dan tekad yang bulat. Maka perbaikilah masa lalumu dengan taubat. Ya, salah satunya adalah dengan memperbanyak istighfar. Ya, dengan memperbanyak istighfar. Maka Nabi mengajari kita beristighfar saat dalam sehari itu lebih kurang 70 kali Nabi beristighfar. Ya, Nabi mengatakan, tubu ayyuhal mu'minun ilallah wastaghfiru lahu. Bertaubatlah kamu wahai hamba-hamba Allah dan beristighfarlah kepadanya. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiru lahu ya akthar min 70 marrah. Karena aku bertaubat dan beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Ya, dalam sehari lebih dari 70 kali. Ini Nabi ya. Walaupun Nabi itu hamba yang maksum, tapi beliau tetap bertaubat dan minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memberikan contoh kepada kita. Nah, kita yang bukan maksum, ya tentunya lebih layak, lebih patut untuk banyak beristighfar. Ya, ini salah satu amal ya
yang bisa kita lakukan untuk menghapus dosa kita, yaitu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, yaitu beristighfar, astagfirullah. Ya, dalam sehari itu minimal setelah sholat kita beristighfar 3 kali, kan begitu ya. Nah, dan dalam momen-momen yang lainnya, ya, memperbanyak istighfar, astagfirullah, kan begitu. Nah, wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapakah lagi yang bisa menghapus, mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak beristighfar. Ini amal lisan ya. Istighfar itu enggak sama dengan taubat. Beda amal itu. Istighfar itu amal lisan, salah satu indikasi taubat. Ya, dia bagian dari taubat. Apakah orang istighfar sudah taubat? Belum. Karena taubat itu adalah satu proses yang panjang, perlu pembuktian dan seterusnya. Maka ulama mengatakan tidak akan hapus ya dosa-dosa besar dengan istighfar. Dosa besar tidak bisa otomatis terhapus hanya dengan astagfirullah. Dan tidak akan habis juga dosa-dosa kecil ma'al israr kalau dilakukan terus menerus. Ya, walaupun dosa kecil tapi kita lakukan terus menerus, kita tumpuk. Kadang-kadang istighfar kita nggak cukup untuk menandingi tumpukan dosa-dosa kecil itu. Maka dosa-dosa kecil itu tidak akan selesai kalau dilakukan terus-menerus. Begitulah kaedahnya. Maka sekali lagi istighfar itu nggak sama dengan taubat. Mungkin, saya sudah taubat, apa tandanya? Saya sudah istighfar. Enggak, belum Pak. Itu salah satu bagian ya, bagian kecil dari taubat. Kita mengucapkan astagfirullah. Tapi nggak boleh berhenti sampai di situ kalau mau taubat. Harus ada bukti. Ya, harus ada bukti. Tindakan setelah itu, seperti yang kita sebutkan tadi, Allah akan melihat progresnya bagaimana kalau dia mau sungguh-sungguh bertaubat. Ya, jadi beda itu antara istighfar dengan taubat. Istighfar itu bagian kecil dari taubat. Saya katakan bagian kecil dari taubat. Ya, nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut. Ya, anggota badan tidaklah dituntut bekerja keras dan bersusah payah. Artinya ini mudah dilakukan. Bertaubat ya, dan beristighfar bukan hal yang berat untuk dilakukan. Mudah sebenarnya, ya. Tapi dengan itu kita dapat mengisi masa lalu. Adapun masa depan, bagaimana cara mengisinya? Ya, masa depan kan belum datang ya. Tapi bisakah kita mengisi masa depan? Bisa. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berazam untuk memperbaiki diri ke depan. Ya, berazam untuk memperbaiki ke depan. Maka dikatakan di dalam surat Ali Imran, illal ladzina tabu mim ba'di dzalika wa aslahu, kecuali orang-orang yang bertaubat setelah dia berbuat dosa dan dia melakukan islah. Ya, artinya ada niat dari dirinya, ya,
ada niat dari dalam hatinya untuk menjadi lebih baik, ya, maka dia pun ya mulai berusaha dan nampak usahanya untuk menjadi orang baik. Ya, demikian juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-An'am, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, rahmah. Annahu, bahwasanya man 'amila minkum su'an bijahalatin tsumma taba min ba'dihi wa aslah fa annahu ghafurun rahim. Bahwa barang siapa yang berbuat dosa di antara kamu karena kejahilannya, bijahalatin, ya memang kita berbuat dosa itu karena kita jahil. Jahil di sini bukan, nggak bisa diartikan bodoh ya. Karena orang pinter yang IQ-nya tembus 200 pun bisa jahil, Pak. Orang-orang Quraisy yang disebut sebagai masyarakat jahiliyah, jangan antum kira orang-orang yang IQ-nya jongkok, enggak. Mereka maju, ada perniagaan dan tapi ya riba, ya, dosa-dosa mereka koleksi semua. Jadi pengertian masyarakat jahiliyah itu bukan orang-orang yang IQ jongkok, enggak. Ya, kita kenal, bahkan kota Mekah dikenal sebagai kota yang maju, tapi maju juga dosanya, ya. Seperti hari ini juga kan, kota-kota yang modern lah. Pada saat itu ya, Mekah itu maju, ada rihlatus syita'i was-shaif, perniagaan ekspor impornya, perdagangan, pasar-pasar di Mekah, ada pasar Ukas, ada Majinnah, ada fair ya, yaitu musim haji, itu kan semacam fair ya. Seperti sekarang kan banyak fair-fair kan gitu ya, halal fair, apa-apa fair lah, pokoknya semua fair gitu ya. Festival kan begitu ya. Di Mekah ada itu. Artinya mereka bukanlah orang-orang yang terbelakang. Maka jangan antum kira masyarakat jahiliyah orang-orang yang kuno gitu pada zamannya ya. Enggak, maju, lebih maju daripada Madinah, bahkan Yastrib ya. Itu Mekah ya. Tapi orang tawaf telanjang gitu. Kan begitu ya, pada saat masa jahiliyah itu orang tawaf itu telanjang, mereka melakukan praktek riba ya. Nah, menyembah berhala. Kalau soal menyembah berhala, masyarakat modern hari ini yang katanya teknologinya maju pun menyembah berhala. Jadi jahalah di sini, jahil itu bukan berarti bodoh. Jadi nggak tepat juga kalau diartikan jahil itu bodoh. Jahil ya jahil, walaupun orangnya nggak bodoh, artinya pinter, Pak. Orang pinter bisa nggak jahil? Sangat bisa, Pak. Bahkan lebih banyak mungkin orang-orang pinter yang jahil. Ya, hati-hati dengan kepintaran. Kadang-kadang dia merasa pintar, tapi ternyata dirinya jahil. Gitu. Nah demikian. Jadi banyak manusia atau ya bisa kita katakan kita ini buat dosa, ya kebanyakannya itu karena kejahilan kita. Ya, kejahilan diri kita. Para jemaah yang dimuliakan. Summa taba min ba'dihi wa aslah. Kemudian dia bertaubat setelah dia berbuat dosa itu, dan wa aslaha, dan dia melakukan islah. Ini kan masa depan ya. Kedepannya setelah taubat. Taubat itu amal sekarang yang bisa mengisi masa lalu. Tapi jangan berhenti taubat begitu saja, harus ada islah, aslaha untuk masa depan. Maka orang yang taubat harus merancang masa depannya. Walaupun masa depan itu gaib ya, sebagaimana kata orang Arab, ma fatahul mun wal mu'ammalu gaib. Yang berlalu tinggallah kenangan, itu nostalgia istilahnya. Sementara
masa depan masih dalam impian, artinya masih gaib dia. Tapi perlu dirancang, iya perlu. Seperti kisah orang yang sudah kita bahas sebelumnya, tukang jagal ya, yang membunuh 100 jiwa. Setelah itu dia bertaubat. Lalu dia merencanakan masa depannya, yaitu apa? Berhijrah. Saya tanya, kan ini sudah kita bahas ya, sempat nggak dia hijrah? Sampai nggak dia ke tempat? Enggak, Pak. Di tengah jalan ajalnya tiba. Di tengah jalan itu. Ajalnya tiba, sampai disitulah hidupnya. Angka umurnya berhenti di situ. Nggak ada orang yang tahu ya masa depannya. Di angka berapa umurnya itu berhenti. Allah kasih kita angka berapa? Ada yang tahu? Nggak ada. Kecuali di atas kepala tiap-tiap orang ada angkanya gitu. Ngeri ya, ngeri. Bayangkan aja begitu Pak ya. Kalaulah seandainya di atas kepala tiap-tiap orang itu ada angka Pak. Angka umurnya begitu. Hidup ini kan berkaitan dengan angka umur. Nah, si tukang jagal ini mantan ya. Dia nggak tahu ya bahwa dia nggak akan sampai ke tempat yang dia tuju untuk hijrah. Tapi dia punya azam untuk beramal soleh, yaitu hijrah, dan dia on progress ya, dia on proses dalam proses hijrah itu. Walaupun nggak sampai, tapi sudah terhitung, Pak. Kenapa? Ada indikasi dia memang mau sungguh-sungguh untuk melakukannya. Buktinya apa? Dia sudah sampai di tengah jalan. Makanya antum berproses dalam bertaubat, ya dilihat juga progresnya. Betul enggak gitu? Ada enggak proses misalnya antum sungguh-sungguh menuntut ilmu walaupun belum sampai tujuan? Itu faedah yang bisa kita petik dari hadis tersebut. Di tengah jalan dia mati, tapi dia dapat husnul khotimah. Ruhnya dibawa oleh malaikat rahmah. Kenapa? Karena terbukti bahwa dia punya azam. Masa depannya dia isi dengan kebaikan, yaitu hijrah, sebagai indikasi taubatnya. Bahwa dia memang betul-betul bertaubat ini, bukan taubat sambal. Jadi sebenarnya Allah menanti bagaimana progres taubat kita. Bukan saat kita bertaubat ya. Saat nangis guling-guling itu belum Allah nilai itu. Belum terbukti kan? Belum terbukti. Air mata itu bukan bukti, Pak. Makanya kita tegaskan lagi, nggak ada kaitannya antum taubat dengan nangis buang bombay itu. Paham? Ya karena ada orang yang sadar sesaat aja gitu. Habis itu ya balik lagi macam nggak ada bekas. Kayak main-main jadinya. Gak ada progresnya sama sekali. Gak nampak perubahan dalam hidupnya. Ya gitu-gitu aja Pak. Gimana pun dia bilang saya taubat, ya susah untuk membuktikannya. Ya maka kan dalam kisah tukang jagal itu, mantan tukang jagal itu kan diputuskan ya, dia lebih dekat kemana? Ke negeri yang hendak ditujunya atau negeri yang ditinggalkannya? Ternyata dia lebih dekat ke negeri yang hendak ditujunya. Dan ini menunjukkan kesungguhannya. Dia betul-betul ingin hijrah, ingin pindah, ingin pergi dari lingkungannya yang buruk itu. Nggak main-main. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah jadi Allah menunggu progres taubat kita sebenarnya, bukan saat kita bertaubat ya. Ya karena banyak orang yang taubat besoknya balik lagi. Ya, nah demikian, begitu terus-terusnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan melakukan islah, ya, apa yang akan harus kita lakukan setelah taubat itu yang berat. Jadi memanfaatkan waktu itu lebih berat daripada memperbaiki masa lalu. Ya, apalagi ke depan, gitu ya.
Itu kan perlu azam, tekad yang kuat untuk bisa berubah dan jadi orang baik. Bahwa kita gak seperti dulu. Gimana? Kan harus ada bukti itu. Gimana membuktikannya bahwa kita gak seperti yang dulu? Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, begitulah, ya. Kita mengisi waktu kita, baik masa lalu, sekarang maupun masa depan. Jadi nggak ada waktu yang bisa yang bisa terbuang begitu saja dengan percuma. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Tidak ada waktu yang terbuang begitu saja dengan percuma. Bagi orang-orang yang bisa memanfaatkan waktunya. Ya, bagi orang-orang yang bisa memanfaatkan waktunya. Para jemaah, ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan di dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi, ya, perlunya membuktikan taubat itu dengan iman dan amal soleh dan melakukan proses islah. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan, lanjutannya berikutnya ini, ya, termasuk hak Allah atas setiap waktu yang berlalu dalam kehidupan seorang hamba. Hak Allah yang harus ditunaikan dalam kehidupan seorang hamba, kehidupan kita adalah, ya, menunaikan kewajiban ubudiyah yang dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Allah. Ya, maka dikatakan hak Allah itu ibadah. Ini ibadahi. Itu hak Allah. Sebagaimana kata Nabi kepada Muaz bin Jabal, ya, ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Apa hak Allah atas hamba, yaitu yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba, dan hak hamba yang pasti Allah tunaikan kepadanya. Maka itu pertanyaan Nabi kepada Muaz, ya. Muaz mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi mengatakan hak Allah atas hambanya adalah, itu hak Allah yang wajib, kewajiban hamba kepada Allah. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hamba itu menyembah Allah semata, beribadah dan tidak mempersekutukan Allah di dalam ibadahnya. Itu hak Allah. Dan hak hamba yang pasti Allah berikan kepadanya adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab, ya, tidak akan memasukkannya, mengekalkannya di dalam neraka apabila dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Itu tidak berbuat syirik. Itu hak hamba, ya. Yang pasti Allah tunaikan, bahwa Allah tidak akan menyiksanya, mengadabnya kalau dia tidak berbuat syirik. Kalau dia tidak berbuat syirik, yaitu dia tidak membawa dosa itu ke hadapan Allah, tidak membawa dosa syirik itu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengadabnya. Diartikan di sini yaitu Allah membebaskannya dari adab sama sekali. Itu yang pertama. Diampuni. Yang seharusnya dengan dosa-dosanya itu bisa saja Allah adab dia, tapi karena dia tidak berbuat syirik, Allah ampuni. Itu salah satu keutamaan tauhid, menjaga diri dari syirik. Yaitu bisa saja Allah ampuni dosanya. Yang lain, ya, kalau dia tidak berbuat syirik, bisa saja Allah ampuni dosa-dosanya yang lain. Dosa apapun itu. Itu yang pertama maknanya. Yang kedua, Allah tidak akan membuatnya kekal dalam neraka kalau dia tidak berbuat syirik, karena Allah akan mengeluarkan siapa saja yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan, yaitu tauhid. Artinya apa? Kadar tauhidnya memang rendah, tapi dia nggak buat syirik. Karena kadar tauhid kita kan, pembuktian ubudiyah kita apa sama satu dengan yang lain? Enggak.
Tapi ada satu titik yang mungkin kita ketemu satu sama lainnya, yaitu apa? Sama-sama tidak buat syirik. Maka Allah bisa saja mengampuninya, itu yang pertama tadi. Membebaskannya dari azab sama sekali. Yang harusnya masuk neraka karena dosanya enggak jadi masuk neraka, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun dia harus masuk neraka karena dosanya, ya ada orang yang harus masuk neraka karena dosanya, ada. Mungkin dia enggak taubat, mungkin dosanya itu tergolong dosa yang berat. Misalnya dosa-dosa yang berkaitan dengan hablun minan nas, kan begitu ya. Tapi dia tidak akan kekal dalam neraka. Nah, inilah pelaku dosa-dosa besar di kalangan umat Muhammad. Syaratnya apa? Dia tidak buat syirik. Ya, dia tidak membawa dosa syirik itu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa saja Allah ampuni dia, atau Allah akan keluarkan dia dari neraka, tidak mengadabnya selama-lamanya, maksudnya. Ya, nah itu keutamaan tidak berbuat syirik, para jemaah yang dimuliakan. Maka ya, memang salah satu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini adalah memastikan kita tidak melakukan dosa syirik, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Hingga ada doanya ya, minta ampun kepada Allah dari an usyrika bika ma'alam wa ma lam a'lam. Apa yang aku tahu dan apa yang aku tidak tahu. Karena mungkin ya disebabkan kejahilan kita, bisa saja kita jatuh dalam syirik begitu ya, karena kejahilan kita. Maka ilmu yang paling utama untuk kita tuntut adalah mengetahui bentuk-bentuk kesyirikan atau kemusyrikan. Bentuk-bentuk syirik itu, agar kita bisa menjauhinya, selamat darinya. Jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah, demikian. Jadi hak Allah atas hamba setiap waktu yang berlalu dalam hidupnya adalah menunaikan kewajiban ubudiyah. Karena kita ini memang hidup diciptakan untuk ibadah. Itu yang Allah kehendaki ya. Ini berkaitan dengan tujuan penciptaan yang Allah kehendaki. Namanya tujuan penciptaan secara syar'i. Nah, di sana ada tujuan penciptaan kita secara kauni, ada. Ada tujuan penciptaan manusia secara syar'i. Tujuan penciptaan manusia secara syar'i adalah untuk beribadah. Ya, kita diciptakan untuk beribadah. Dalilnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tanya, apakah semua manusia beribadah? Apakah semua manusia beribadah kepada Allah? Yang ngaku Tuhannya Allah aja belum tentu dia ibadah, betul nggak? Ya, konon lagi yang memang tidak bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia beribadah kepada Allah? Banyak enggak yang enggak beribadah kepada Allah? Lalu gimana? Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia kan untuk beribadah. Iya, kita jawab, itu tujuan syar'i yang Allah kehendaki, dan Allah inginkan, Allah sukai. Namun tidak semua orang melakukannya. Nah, di sana ada tujuan penciptaan secara kauni. Saya tanya dulu, apa tujuan penciptaan manusia secara kauni? Untuk apa sih Allah ciptakan manusia ini? Gitu. Untuk tujuan syar'inya ya untuk ibadah ya. Jangan jawab itu lagi. Nah, tujuan Allah menciptakan manusia secara kauni, alami begitu ya, tabi'i, itulah. Untuk apa sih manusia diciptakan? Untuk apa ada manusia? Coba, tahu nggak antum? Hah? Untuk apa, Pak? Untuk
Maksudnya tujuan kauni ini supaya antum paham, yaitu semua orang melakukannya, semua orang mengalaminya, itu dia. Kalau ibadah kan nggak semua orang mengalaminya, nggak semua orang melakukannya juga, nggak semua orang menjalaninya. Apa semua orang menjalani ibadah? Enggak. Makanya itu dikatakan tujuan syar'i. Nah, tujuan kauni ini beda. Semua orang, siapapun dia, si muslim sampai si kafir. Untuk itulah Allah ciptakan manusia secara umum. Gitu. Nah, untuk apa coba? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Nggak tahu diciptakan untuk apa? Hah? Berkembang biak. Gimana yang mandul, Pak? Kasihan, Pak. Gimana yang mandul? Kasihan, nggak bisa berkembang biak dia. Apakah dia keluar dari tujuan penciptaan? Karena dia nggak bisa berkembang biak itu. Ada nggak yang mandul? Ada. Kalau di jawabannya untuk berkembang biak ya kecuali. Ada yang nggak mandul tapi punya prinsip hidup child free. Tahu child free? Nggak mau berkembang biak, Pak. Bukan mandul. Ada nggak hari ini orang-orang seperti itu? Ada child free, tahu ya child free? Nggak tahu. Kan macam-macam, ada LGBT sekarang, ada child free, ada ateis kan gitu ya, ada agnostik dan lain sebagainya. Aneh-aneh banyak muncul hari ini. Nah, salah satunya child free itu, Pak. Bukan mandul tapi nggak mau aja punya anak gitu. Bahwa ini di negara-negara maju banyak itu. Udah menular juga sampai ke sini. Nah, ayo balik lagi lah tadi. Untuk apa kita diciptakan? Sebagai manusia, bukan sebagai hamba Allah ya. Untuk sebagai hamba Allah untuk ibadah lah kan begitu ya, namanya hamba Allah, hamba Allah. Nah, ini sebagai manusia aja lah. Human being. Untuk apa diciptakan? Hah? Iya. Untuk diuji. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Sehingga kami menciptakan manusia dari air mani yang bercampur, air mani laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Nabtali. Karena kami ingin mengujinya. Manusia diciptakan untuk diuji. Ini semuanya ini, si muslim dan si kafir. Ada yang hidupnya lepas dari ujian? Siapa yang merasa tunjuk tangan di sini? Kayaknya saya nggak pernah diuji. Biar saya uji. Siapa? Nggak ada ya. Ujian itu kan bertubi-tubi datang kan. Ya, memang untuk itulah kita hadir di dunia ini memang untuk diuji, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabtali. Karena kami ingin mengujinya, maka hak untuk menguji itu hak Allah. Dan kewajiban kita manusia adalah menjalani ujian. Sebagai apapun kita, kewajiban manusia menjalani ujian. Maka kalau diuji jangan mengeluh. Memang untuk itulah kita hidup. Kalau diuji Allah jangan mengeluh. Bisa? Bisa nggak? Allah kasih ujian, tapi jangan mengeluh gitu. Kenapa? Karena kita paham, sepaham-pahamnya memang untuk itulah kita diciptakan. Karena kita ini makhluk. Kalau nggak mau diuji, jadi khalik aja. Apa, Pak? Kalau nggak mau diuji, jadi khalik aja. Jadi Tuhan, Pak. Nggak diuji itu. Nah, kewajiban Tuhan atau Khalik adalah memberikan ujian, menguji. Itu memang hak Allah. Dan Allah pasti lakukan itu, akan memberikan ujian. Dan yang pasti kalau antum hidup pasti akan menjalani ujian terakhir. Wah namanya, ujian akhir hidup. Apa itu? Mati. Nah, itu. Mati itu ujian, Pak. Ujian terakhir itu bahkan. Ujian terakhir itu mati, Pak.
Ya, ujian-ujian sebelum mati itu ujian kecil itu, ujian semester itu. Ujian akhirnya nanti adalah ujian namanya apa? Udah mati? Udah mati belum? Belum. Berarti belum menjalani ujian itu. Maka berapa? Bersiap-siap seperti antum mau menjalani ujian akhir sekolah, puas kan begitu ya. Supaya lulus gimana? Bersiap-siap kan begitu ya. Pakai latihan-latihan lagi kan gitu ya. Ngerjain soal supaya nanti kalau ujian akhirnya bisa jawab kan begitu. Nah, memang hidup ini untuk mempersiapkan itu, ujian terakhir itu. Karena kita yang hidup pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dan itu ujian terakhir. Maka seberat apapun ujian antum dalam hidup ini, kalau Allah belum menguji antum dengan mati, itu masih kecil, Pak. Ada orang yang sudah diuji dengan ujian itu? Ada nggak? Ada nggak orang yang sudah diuji dengan ujian mati? Ada? Enggak. Ya pergi aja ke kuburan sana, kan banyak itu yang udah menjalani. Ada kuburan sini, Pak, dekat-dekat sini, perkuburan. Nah, itulah di orang-orang yang sudah menjalani itu. Antum kan belum. Kita ini belum. Udah. Takut saya kalau sudah. Hantunya kali di sini. Belum kan? Ya, jadi ujian-ujian sebelum ujian mati itu masih kecil, Pak. Ya. Jangan terlalu bersusah hati, stres gitu. Atau mau diuji mati aja gitu. Ya, makanya kita nggak boleh minta mati, itu karena ujian akhir itu. Ya, nggak boleh menantang Allah. Ya Allah, matikan saya. Ya. Memangnya mudah menjalani ujian akhir itu? Pastilah, kalau ujian akhir itu pasti berat. Itu pasti berat, Pak. Nah, demikian. Jadi untuk itulah Allah ciptakan manusia, yaitu untuk diuji. Banyak ujian-ujian dalam hidup ya. Sakit, ujian nggak? Ujian. Sakit nggak kita? Sakit. Minimal sakit hati kan gitu ya. Iya kan? Nah, kekurangan buah, harta dan jiwa, ujian nggak? Ujian. Kadang-kadang ada yang diuji dengan kefakiran, melarat hidupnya. Ujian nggak? Ujian. Ada yang diuji, kata Nabi, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi. Orang itu diuji melalui hartanya, melalui keluarganya, anak istrinya, melalui tetangganya. Nah, itu ujian hidup lah. Kadang-kadang dapat tetangga yang rese, kan begitu ya. Ujian gak itu? Ujian, Pak. Kadang-kadang dapat istri yang bawel, ujian gak? Ujian, kan gitu ya. Dapat anak yang gak bisa diatur, ujian gak? Ujian. Dapat harta yang menyusahkan, ujian gak? Ujian. Itulah ujian hidup, tapi itu masih kecil-kecil itu. Nah, gongnya apa? Nah, jadi selama antum belum diuji dengan mati, ujian-ujian yang kita lalui dalam hidup ini ya kecil sebenarnya. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka fokuslah untuk mempersiapkan kematian karena itu ujian akhirnya. Maka Nabi mengatakan aktsiru min dzikri hadhimil lazzat. Perbanyaklah oleh kamu mengingat apa? Pemutus kelezatan. Apa itu? Al-maut. Kematian yang itu pasti sifatnya, tapi nggak tahu kapan datangnya ujian itu. Tiba-tiba udah dipanggil ujian aja itu. Ya kan, gelagapan itu. Gelagapan nggak antum tiba-tiba dipanggil ujian SIM ini. Tiba-tiba datang surat undangannya, harus hari ini harus ujian gitu. Hidupi sepeda motor aja nggak bisa, gimana mau kelak-kelok gitu kan itu. Jadi artinya apa ya, memang itulah hidup Pak, untuk mempersiapkan ujian akhir itu. Karena kita hidup ini untuk diuji, kita diciptakan untuk
uji. Secara kauni, secara syar'i Allah ciptakan kita untuk ibadah. Demikian para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Maka hak Allah atas setiap waktu yang Allah berikan kepada kita untuk menunaikan kewajiban ubudiyah itu, yang harus dipersembahkan hanya kepada Allah semata. Maka jika si hamba mengisi waktu itu dengan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, maka hamba itu maju menuju Allah Subhanahu wa taala. Dekat dia. Maka dikatakan ibadah itu adalah proses apa? Taqarrub. Kenapa dikatakan taqarrub? Karena ketika hamba itu mengisi waktu itu dengan ibadah, dengan segala jenis dan dimensinya ya, ibadah itu kan luas, maka dia akan maju menuju Allah. Sebaliknya jika dia isi dengan mengikuti hawa nafsu, dosa, maksiat, maka hamba itu akan mundur ke belakang, menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, demikian. Ya, karena seorang hamba dalam hidup ini kalau tidak melangkah mendekati Allah, dia akan bergerak mundur menjauhi. Tidak ada yang berhenti di tengah jalan. Hidup enggak berhenti di tengah jalan. Ya. Nah, maka Allah mengatakan dalam surat Muddatsir, liman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau ingin mundur. Maka hidup ini bisa dikatakan maju mundur gitu ya. Maju berarti mendekati Allah, mundur artinya dia menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira hidup kita ini maju atau mundur? Ya, jawabannya ada pada diri masing-masing. Jawab aja masing-masing. Kita ini prosesnya sedang proses maju atau mundur. Itu hidup manusia. Itu hidup kita. Liman syaa minkum. Barang siapa di antara kamu yang mau maju atau mau mundur. Itu pilihan Allah berikan kepada hamba tersebut. Pilihannya ada di tangan kita. Karena Allah kasih kita kehendak. Allah kasih kita kehendak. Ya. Ini kehendak ini luar biasa, kekuatan yang luar biasa yang membuat manusia menjadi makhluk yang apa? Dengan kehendak yang superior, super power. Kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kamu berkehendak melainkan di bawah kehendak Allah. Ini luar biasa ini. Ini kekuatan yang superior ini. Maka wajar Allah jadikan manusia sebagai khalifah. Karena superioritas kehendak yang Allah berikan kepada manusia. Bukan sekedar akal ya, tapi kehendak itu lebih tinggi daripada antum punya akal sebenarnya. Manusia punya kehendak. Kalau punya akal soal akal-akalan, banyak makhluk-makhluk lain yang juga punya akal. Sebagian itu paus orca pinter sekali, lebih pinter daripada antum dalam berburu. Dalam urusan cari makan, paus orca, tahu kenal paus orca nggak? Itu keluarga lumba-lumba sebenarnya. Lumba-lumba itu sendiri kan termasuk hewan yang pintar juga. Ini soal pinter-pinteran ya. Paus orca itu urusan cari makan lebih pintar daripada antum. Paus orca itu nggak pernah gagal Pak dalam berburu. Iya, seneng nggak nonton National Geographic? Nah, coba lihat itu. Ada lagi simpanse juga kan gitu ya. Pinter. Soal pinter-pinteran ya, di sana banyak makhluk Allah lainnya yang pinter juga begitulah. Allah kasih kepintaran walaupun ya nggak seperti manusia. Tapi kekuatan manusia bukan pada itu. Kekuatan manusia sebenarnya bukan pada akalnya, Pak. Tapi pada kehendak yang Allah tanamkan pada diri manusia itu. Manusia itu punya kehendak. Oleh karena itulah manusia menjadi makhluk yang apa? Antum kenal nggak diri antum sendiri? Manusia kan? Manusia?
Manusia dengan itu semua menjadi makhluk yang apa coba? Manusia, wahai manusia. Manusia ini makhluk yang apa ini? Gak tahu. Ya udah. Manusia itu makhluk yang terliar yang pernah Allah ciptakan, Pak. Manusia makhluk terliar yang pernah Allah ciptakan. Gak ada yang lebih liar dari manusia. Antum pelihara kucing di rumah? Ada yang pelihara kucing? Kucing itu masih bisa diprediksi, Pak. Ya, gelagatnya bisa diprediksi lah. Hewan-hewan bisa diprediksi. Makanya ada yang bisa cium kepala ular kobra, gitu ya. Pernah nggak? Oh, ciumnya gitu. Kayak gini. Gitu. Pernah lihat? Betul ya? Bisa diprediksi dia itu. Hewan bisa dijinakkan. Kuda liar aja bisa dijinakkan. Bisa nggak menjinakkan kuda liar yang kayak kuda lumping gitu, gitu. Bisa dijinakkan. Delus-delus, jinak dia. Setan aja, Pak. Setan bisa diprediksi, Pak. Mohon maaf ya. Setan aja bisa diprediksi, Pak. Bahkan sangat mudah memprediksi setan itu. Ya kalau dia suruh katakan yang baik, oh ini baik, berarti buruk itu. Kalau dia katakan buruk, ini mungkin baik. Gitu. Nah, itu setan itu. Malaikat apalagi? Malaikat kan ya satu warna aja kan gitu ya, yang baik-baik malaikat lah itu kan begitu ya. Tapi manusia, Pak, nggak bisa. Lihat aja teman sebelah coba, antum bisa memprediksi dia. Maka dikatakan, ya dalam hati siapa? Siapa tahu. Kedalaman hati manusia itu misteri, Pak. Kekuatan akal manusia juga sesuatu yang misteri. Karena Allah tempatkan kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah. Maka ya wajar kalau manusia itu sangat-sangat liar, nggak bisa diprediksi. Ya, antum tahu nggak? Ini pasangan hidup ya. Tahu pasangan hidup? Siapa? Antum pulang nanti bisa nggak menduga, memprediksi istri antum sendiri? Apa sih yang ada dalam pikirannya? Nggak bisa ya, susah gitu, Pak. Maka kadang-kadang kita suka keliru gitu ya. Memahami manusia ini suka keliru kita. Betul nggak? Antum kan punya pengalaman. Betul ya? Iya. Itulah dia manusia. Ya udah sampai di sini dulu lah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu kau lihat. Nanti kita lanjutkan lagi kajian kita masih bersama buku Panduan Amal Sehari Semalam.